Membahas bab 11 yakni integral numerik. Nanti kita akan menggunakan metode yang diajukan oleh Newton dan Curtis ini. Tentunya integral ini suatu yang sudah sangat familiar buat teman-teman karena kita telah pelajari integral ini sejak SMP, saya kira ya, SMP, SMA, terus tingkat pertama itu kita pelajari integral. Dan semua kasus dalam integral tersebut diselesaikan dengan metode analitis. Sekarang kita akan membahas metode penyelesaian integral ini secara numerik. Dari definisinya, integral itu adalah suatu proses untuk menentukan luasan di bawah suatu fungsi yang kita integralkan. Misalnya kita mempunyai fx, kita mengintegralkan fx ini dari batas a ke batas b, maka nilai dari integral ini dilambangkan oleh huruf besar I ini adalah luas di bawah fungsi fx ini dibatasi oleh sebelah kiri garis A, ya, garis vertikal. Sebelah kanan adalah garis vertikal B ini. Jadi luasan yang diarsir ini itu menyatakan nilai dari integral tersebut. Fx-nya biasanya disebut sebagai integran, A-nya itu batas bawah dari integral, sementara B-nya batas atas dari integral. Sekarang kita perluas definisi atau penyelesaian dari integral tersebut dengan menggunakan metode numerik. Ya, seperti yang kita bahas di kasus-kasus sebelumnya, dengan metode numerik kita melakukan estimasi nilai dari integral yang bersangkutan. Nilai integral secara analitis itu sebagai acuannya karena tidak mempunyai kesalahan. Nanti kita akan membahas metode integral secara numerik ini dengan menggunakan order yang pertama, ya. Di sini kita bangun suatu fungsi di mana fungsi ini mendekati fungsi yang bersangkutan, ya. Fungsi yang bersangkutan misalnya ini dilambangkan oleh garis biru. Terus kita bangun fungsi order pertama, ya. Order pertama berarti kan garis lurus, ya. Di sini dilambangkan oleh garis putus-putus hitam ini. Ya. Sehingga luasan yang didapat dengan metode numerik order pertama itu ya di bawah garis lurus ini yang diarsir ini. Nah, sehingga Anda bisa lihat secara langsung nilai yang sebenarnya itu kan dilingkupi oleh ini. Nah, ini ke atas ini terus sampai ini ke bawah. Nah, ini luasan yang eksak. Sementara dengan metode numerik nanti luasannya hanya yang ditunjukkan oleh arsir ini, sehingga terlihat selisihnya, ini yang bagian atas ini melambangkan sebagai error dari metode numerik. Ya, ini menunjukkan contoh yang dramatis, ya. Nanti tentu ada metode-metode atau cara-cara untuk meningkatkan akurasi dari metode numerik ini. Ya, kalau kita menggunakan order pertama, ini kita menggunakan lambang yang sama, jadi F1 ini artinya fungsi order 1, ya. Di sini kita mengestimasi integral dari fx dx dari a ke b ini dengan suatu fungsi order yang pertama. Nanti kita juga bisa mengestimasi secara numerik ini dengan membangun fungsi order yang kedua, ya. Order yang kedua berarti kan dia berbentuk parabol, ya. Nah, di sini tentu kita perlu titik tambahan, ya. Kalau garis lurus kita hanya perlu 2 titik. Kalau untuk order kedua atau parabolik berarti kita perlu 3 titik, ya. Jadi nanti luasan yang diestimasi dengan metode numerik order kedua itu ya luasan yang ditunjukkan oleh garis arsir ini. Nah, Anda juga lihat di sini mereka mengoverestimasi, terus tapi di sini ada negatifnya, jadi underestimate.
Tapi kalau Anda bandingkan antara kiri dan kanan, antara first order dengan second order, kita bisa lihat langsung ini bahwa dengan metode numerik order yang kedua itu akurasi dari hasil integral ini lebih bagus dibanding dengan order yang pertama. Nah, untuk fungsi order yang kedua kita juga menggunakan lambang yang sama dengan di bab sebelumnya yaitu F2. Jadi di sini integral fx dx dari A ke B kita dekati atau kita estimasi secara numerik dengan membangun fungsi order yang kedua. Kenapa metode atau kenapa kita perlu mempelajari integrasi ini? Karena nanti akan banyak kasus di kenyataan itu yang memerlukan ilmu dari integral ini. Dan umumnya dalam kondisi real kasus-kasusnya itu agak rumit ya. Jadi tidak bisa kita selesaikan dengan metode analitis yang kita pelajari di matematika sejak SMP, SMA sampai tingkat 1. Misal kita ingin menghitung luasan yang dilingkupi oleh jalan ini dan juga sungai ini yang berkelok-kelok ini. Nah, luasannya ini. Nah, tentu kita tidak bisa bangun fungsi yang merepresentasikan kelokan dari sungai ini, ya. Sehingga di sini kita perlu menggunakan metode numerik. Terus mungkin kita juga perlu menghitung luas penampang dari suatu sungai. Ya, ini kedalaman sungai, terus Anda lihat ini dasarnya juga tidak datar tapi melengkung ini ya. Sehingga di sini kita juga bisa gunakan metode numerik untuk menentukan luas dari sungai ini. Bisa juga nanti kita perlu menggunakan metode numerik untuk menghitung gaya yang terjadi pada suatu gedung ya, misalnya ini kita ingin menghitung gaya dari bawah sampai ke atas ya. Kalau bentuk gedungnya konturnya rumit ya kita tidak bisa menggunakan metode analitis ya, sehingga kita harus berpindah ke metode numerik ya. Ini salah satu dari beberapa contoh penggunaan dari ilmu integral yang mana nanti kita harus menggunakan metode numerik untuk memperkirakan luasan yang diinginkan. Oke, metode numerik pertama yang akan kita pelajari nanti itu berbasis pada rumusan Newton-Cotes ya. Rumusan Newton-Cotes ini nanti membentuk metode yang pertama, itu disebut sebagai trapezoid rule atau aturan trapezoid. Nah, di sini kita bisa memperkirakan nilai integral dari suatu fungsi itu dengan membangun persamaan polinomial ya. Nah, kalau polinomialnya itu order 1, maka kita akan mempunyai trapezoid rule. Ya, misalnya ini fungsinya kita ingin menghitung berapa luasan dari fx dx ini yang dilingkupi oleh garis vertikal A dan garis vertikal B. Nah, di sini kita bisa dekati ya, kita bisa dekati, kita bangun dulu fungsi polinomial order n. Kalau n-nya 1, nanti akan terbentuk aturan trapezoid atau trapezoid rule. Nah, nanti rumusnya ini sangat sederhana ya. Kalau kita ingin menentukan nanti luasannya B minus A dibagi 2 kali nilai fungsi f di titik A dan nilai fungsi ditambah dengan nilai fungsi f di titik B. Di slide berikutnya nanti kita akan tahu bagaimana rumusan ini diturunkan ya. Nah, ternyata ini kita menggunakan bantuan geometri ya. Kalau Anda lihat misalnya kita punya fungsi fx ini dilambangkan oleh garis biru ini. Terus karena ini aturan trapezoid sehingga polinomialnya order 1 berupa garis lurus. Kalau Anda lihat di sini fungsi yang kita bentuk itu berupa garis lurus ini ya, garis lurus ini. Nah, di sini kita memperkirakan nilai integral dari fx dx dari A ke B ini dengan luasan di bawah garis lurus ini.
Nah, kalau Anda lihat geometri yang dibentuk oleh garis lurus ini, terus B, terus A, balik lagi ke sini, ini kan trapezoid ini ya, segi 4. Ya. Nah, di pelajaran matematika, kita telah ditunjukkan luasan dari trapezoid ini, yaitu berupa panjang dari dasarnya ini, ya, dari A ke B, dikalikan dengan rata-rata dari ketinggiannya. Ya. Oke, jadi panjang dari dasarnya ini, ya, length of base ini berarti kan B minus A, ya kan? Terus tinggi rata-ratanya ya tinggi minimal ditambah tinggi maksimal ini dibagi 2, sehingga ini melambangkan panjang dari dasarnya, ini melambangkan ketinggian rata-ratanya. Nah, kalau disederhanakan atau kita ubah sedikit nanti akan ketemu ini. Nah, ini sama dengan rumusan di slide sebelumnya. Ya. Jadi kalau kita gunakan aturan trapezoid, maka integral fx dx dari A ke B ini kita dekati dengan fungsi ini. B minus A dibagi 2 kali dalam kurung FA ditambah FB. Nah, jadi di sini fungsi serumit apapun, kalau kita tahu fungsinya, terus A dan B-nya ada, ya bisa kita hitung langsung ya dengan menggunakan aturan trapezoid ini. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini. Kita ingin menerapkan aturan trapezoid ini dalam menentukan nilai integral dari fungsi fx ini dari A-nya 0 sampai B-nya 0,8. Ini fungsinya. Nah, ini fungsinya tidak terlalu rumit ya. Kalau Anda masih ingat, kalau kita integralkan, ini kan berarti kan jadi 0,2x ditambah 25 dibagi 2x kuadrat minus 200 dibagi 3x pangkat 3 dan seterusnya ya. Itu kalau kita gunakan metode analitis. Nah, kita ingin menggunakan aturan trapezoid ini ya. Jadi secara numerik kita tentukan nilai integralnya dari A sama dengan 0 sampai B sama dengan 0,8. Nah, di bawah ini Anda bisa lihat ini adalah fungsinya. Jadi kalau fx ini kita gambar, grafiknya akan ketemu ini mengikuti garis biru ini ya. Oke. Kemudian dengan metode trapezoid kan kita perlu tahu nilai f x-nya di A dan fx-nya di B. Kalau Anda lihat ini FA-nya, terus ini FB-nya. Nah, luasannya kan berarti kan di bawah garis lurus ini kan. Nah, Anda bisa perkirakan sebelum kita hitung aja bisa kita lihat bahwa selisih luasan yang dihitung secara numerik dengan luasan yang sebenarnya itu mempunyai error yang besar sekali ya. Ini errornya ya. Errornya besar sekali. Jadi bisa lebih dari 70% ya kali ya gitu. Oke, kalau kita hitung integral secara eksak ya menggunakan analitis, nanti akan ketemu ini 1,64053. Ini kita pakai 5 digit ya supaya akurat ya gitu. Ini nilai integral yang eksak. Jadi 1,64053 ini melambangkan luasan yang dilingkupi ini. Anda bisa lihat ini. Kursor saya ini. Ini luasan yang dilingkupi oleh ini. Ini terus balik lagi ke sini. Ini luasan yang eksak. 1,64053. Ya. Nah, sekarang kita gunakan metode numerik dengan trapezoid rule ini ya. Kita hitung. Nah, pertama kita harus tentukan dulu nilai fungsi di titik A ya. FA-nya tadi kan 0. Jadi F0-nya kita masukkan di sini. Nanti kan sama dengan 0,2 ya. Karena ini 0, 0, 0, 0, 0. Yang tersisa hanya 0,2. Jadi F0 itu sama dengan 0,2. Ini 0,2 ini. Ya. Kemudian kita juga harus hitung FB-nya, B-nya 0,8. Kalau kita masukkan 0,8, nanti ketemu di sini juga ini. Nah, jadi ketemu 0,232 ya. Makanya ini tidak terlalu beda ini ketinggiannya karena yang sini 0,2, yang sebelah kanan 0,232.
Nah, setelah ketemu FA dan FB, ya kita tinggal masukkan ini ke rumusan dari trapezoid rule, maka akan ketemu luasan yang diestimasi secara numerik. Nah, ini ketemu 0,1728. Nah, tadi kalau Anda masih ingat di slide sebelumnya, luas eksaknya itu 1,64. Ya, jadi errornya itu ya selisih antara solusi eksak dengan solusi numerik. Ini 1,46773. Jadi errornya dengan menggunakan metode trapezoid ini itu hampir 90% ya. Makanya Anda lihat di sini luasan error ini lebih besar dibanding dengan luasan yang diestimasi oleh metode numerik ini. Nah, tadi 1,64 nilai dari integral yang sebenarnya. Oke, kemudian kita lihat metode atau strategi untuk meningkatkan akurasi dari metode trapezoid ini. Ya, salah satu caranya nanti adalah dengan menambah jumlah segmennya. Ya, daripada kita menggunakan satu segmen mulai dari batas kiri ke batas bawah, kita bisa tambahkan segmennya, mungkin 2, mungkin 3, dan seterusnya. Di gambar ini kita mempunyai 5 segmen. Nah, nanti dari 5 segmen ini masing-masing kita terapkan aturan trapezoid tadi. Ya. Jadi ini segmen pertama sehingga batasnya dari X0 sampai X1. Segmen yang kedua berarti batasnya dari X1 sampai X2 dan seterusnya. Ya. Oke, kalau misalnya kita pengen membagi luasan ini menjadi N segmen ya. N-nya itu bisa 3, 4 seperti ini, berarti kita mempunyai 5 segmen. Maka lebar atau panjang dari masing-masing segmen itu berarti panjang dari base-nya ya. Jadi B dikurangi dengan A dibagi dengan jumlah dari segmennya. Nah, di sini A-nya itu X0, B-nya itu X5 atau XN ya, kalau misalnya N-nya kita belum tahu berapa. Nah, sekali lagi kita bisa terapkan aturan trapezoid ini pada masing-masing segmen. Misalnya di segmen pertama itu luasannya kan berarti kan fx dx dari x0 sampai x1. Terus segmen yang kedua sama tapi dari x1 sampai x2 dan seterusnya sampai N segmen ini ya, segmen ke N ya. Oke, nanti kalau kita masukkan rumusan dari trapezoid rule tadi, ini untuk segmen yang pertama itu kan dibatasi oleh X0 dan X1. H ini kan dari rumusan trapezoid rule dengan satu segmen ini, H ini kan sebenarnya kan B minus A, tapi sekarang karena kita bagi menjadi berapa segmen, H-nya ini menambahkan lebar atau panjang dari segmen pertama. Ini luasan untuk segmen yang kedua dan seterusnya sampai segmen ke N. Nah, kalau kita sederhanakan nanti akan ketemu rumusan ini ya. Jadi untuk multiple segment trapezoid rule itu rumusnya adalah H dibagi 2 kali dalam kurung fx0 ditambah fxn ditambah 2 kali jumlah ya, jumlah dari fxi, i-nya itu dari 1 sampai n-1. Ya, ini rumusan untuk metode atau aturan trapezoid dengan multiple segmen. Oke, sekarang kita lihat contoh berikut ini. Misalnya kita mempunyai fungsi fx itu sama dengan 300x dibagi 1 ditambah e pangkat x. E ini bilangan natural ya. Nah, teman-teman yang suka matematik silakan dicoba apakah bisa diselesaikan secara analitis ya. Oke, ini kita ingin menghitung luasan di bawah fungsi ini dari 0 sampai 10. Pertama dengan menggunakan satu segmen, kemudian kita hitung juga dengan menggunakan 2 segmen. Nah, fungsinya ditunjukkan oleh warna biru ini ya. Jadi kita ingin hitung dari 0 sampai 10
luasan yang di bawah garis ini. Ya. Oke, kalau kita gunakan satu segmen, berarti nanti luasannya ya kecil sekali ini, memanjang kecil gitu ya. Kemudian kalau kita gunakan dua segmen, titik internal ya, titik yang ketiga itu di antara ya, di antara batas bawah dan batas atas. Jadi di 5 ini. Nah, jadi kalau kita gunakan dua segmen, nanti luasannya ini ya, terus ke bawah ini luasannya. Sehingga Anda bisa lihat sana bahwa dengan dua segmen, maka prediksi atau estimasi luasannya lebih akurat dibanding dengan satu segmen. Oke, ini rumusan nanti yang akan kita gunakan untuk trapezoid dengan multiple segmen ya. Oke, untuk segmen yang berjumlah satu saja, jadi kita hitung dulu F0 dan F10-nya ya. F0-nya 0, F10-nya 0,136. Terus kita masukkan angka-angkanya, nanti ketemu ini. Ini adalah luasan dengan menggunakan satu segmen 0,68. Kemudian kalau kita gunakan dua segmen, kita sudah menemukan tadi F0 dan F10-nya. Kita perlu menghitung F5 ya. F5-nya 10,039. Hanya itu batas atas kurangi batas bawah dibagi dengan jumlah segmen hanya 5. Terus kita masukkan rumusannya ya. Jadi H dibagi 2, 5 dibagi 2 kali FA ini F0 ditambah 2 kali kita hanya punya satu titik ya di tengah ya, XI-nya hanya 5 ya, ini. Terus FB-nya itu F10. Kita masukkan angka-angkanya, nanti ketemu ini, 50,535. Ini kalau kita gunakan dua segmen. Nah, sekarang bisa kita hitung ya errornya ya. Tadi kita telah menggunakan satu segmen, kita gunakan dua segmen untuk menentukan luasannya. Nah, luasan yang sebenarnya, yang eksak, itu kalau kita integralkan, itu kita dapatkan ini, 246,59. Sehingga, kalau kita gunakan dua segmen, itu errornya 79,506. Nah, error dengan satu segmen itu pasti di atas 79,506 ini ya. Nah, teman-teman kalau misalnya sudah rada lupa cara mengintegralkan fungsi ini, silahkan buka ini, link ini, tentang polilogaritmik ya, untuk menentukan integral dari fungsi ini. Oke, nah, kembali lagi ke fungsi tadi ya. Ini saya buat tabel untuk menunjukkan bahwa bagaimana akurasi itu meningkat dengan menambah jumlah dari segmennya. Nah, kita mulai dari kalau misalnya segmennya itu jumlahnya cuma 1, tadi kan kita ketemu luasannya hanya 0,681. Errornya ini Anda lihat 99,7%. Terus kalau kita gunakan dua segmen, tadi kan ketemu 50,535. Errornya drop jadi 79,5%. Nah, ini kalau teman-teman ingin mengulangi ya, kalau saya gunakan segmen jumlahnya sampai 64, itu saya mendapatkan nilai ini 246,28. Errornya sekarang tinggal 0,124% ya. Tentunya kalau sampai jumlahnya 64, kalau kita hitung pakai tangan capek ya, jadi bisa kita gunakan komputer ya. Makanya kuliah di kelas metode numerik ini paralel dengan kelas pemrograman. Jadi pemrogramannya mengikuti jadwal dari kuliah di kelas. Jadi kalau misalnya sekarang kita membahas tentang metode trapezoid, mungkin minggu depan yang kelas pemrograman itu mulai mempelajari ini, sehingga bagaimana kita membuat program untuk menghitung
integral dengan metode trapezoid ini n-nya mungkin tidak hanya 64, mungkin bisa 1000 ya, tapi karena kita gunakan komputer, kita tinggal nulis programnya, begitu selesai kita eksekusi paling 1-2 detik kita setelah dapatkan solusinya meskipun dengan n sampai 1000. Kemudian error di metode trapezoid ini ya, kita menggunakan bantuan series dari Taylor ya. Jadi kalau teman-teman lihat polanya mirip dengan ketika kita menentukan error dengan bantuan Taylor series ya. Di sini errornya itu fungsi dari turunan kedua dari zeta, dan zetanya ini antara A dengan B ya. Kalau misalnya ditanya errornya berapa, Anda tentukan aja turunan kedua ini terhadap apa, pada titik A berapa, pada titik berapa, pada titik B berapa, nanti ambil aja yang terbesar. Nah, nanti kita bisa mengestimasi error ya di sini. Nah, di sini kalau kita gunakan untuk multiple segment trapezoid rule, ini rumusannya. Sehingga Anda lihat ini, semakin besar jumlah n-nya, maka errornya semakin kecil karena n-nya kan di bagian pembagi ya. Jadi kalau misalnya n-nya ini kita double gitu aja ya, jumlahnya kita lipat 2 kali lipatkan, maka errornya nanti akan turun sebesar perkalian dengan 1/4 ya. Jadi kalau misalnya error sebelumnya 4, kalau n-nya kita double, errornya bisa jadi 1 gitu. Oke, kita lihat contoh berikutnya ya. Misalnya di sini ada suatu roket, dia bergerak ke atas, terus jarak vertikalnya dari dari waktu 8 sampai waktu 30 itu mengikuti persamaan ini. Nah, jarak yang ditempuhnya itu ya integral dari persamaannya ini ya. Jadi integral 2000 ln 140.000 dibagi 140.000 dikurangi 2100t minus 9,8t dt ya. Nah, dari rumusan ini kita ingin hitung berapa jarak vertikalnya. Pertama dengan menggunakan satu segmen ya. Terus kemudian kita juga diminta untuk menentukan nilai eksaknya. Terus setelah itu kita tentukan berapa errornya. Oke, ini rumusan yang nanti kita gunakan ya. Tapi karena ini kita hanya menggunakan segmennya hanya satu, maka ya ini tidak kita pakai ya, hanya H dibagi 2 kali Fx0 ditambah Fx1 ya, X0 nya 8, Xn atau X1 nya itu 30. Oke, di sini kita punya A nya 8, B nya 30 ya, ini rumusannya. Sehingga kita perlu hitung dulu berapa F8-nya, tinggal masukkan ya. Kita substitusi T-nya dengan 8, ketemu ini 177,27 meter per detik. Tadi fungsi yang di dalam integral itu tadi kan fungsi kecepatannya ya. Sehingga kalau kecepatan diintegralkan terhadap dt, maka ketemulah jarak ya. Kemudian di T30 itu kita ketemu nilainya 901,67. Nah, sehingga kalau kita gunakan satu segmen dengan trapezoid rule ini, ketemulah ini jarak yang ditempuhnya 11.868 meter. Nah, solusi eksaknya, ya silahkan teman-teman coba sendiri ya. Solusi eksaknya itu ketemu luasannya jarak yang ditempuhnya ini 11.061 meter. Ya, Anda bisa lihat ini selisihnya ini merupakan error. Ya, sehingga selisihnya itu 807 meter atau ini ekuivalen dengan 7,3%. Tidak terlalu jelek ya, 7,3% ya. Tentu kalau kita tambahkan jumlah segmennya, errornya akan lebih kecil dibanding 7,3% ini. Kita telah menyelesaikan diskusi tentang penentuan nilai integral dengan metode numerik menggunakan trapezoid rule, baik satu segmen ataupun multiple segmen.
Di bagian berikutnya nanti kita akan bahas metode lain masih dengan metode numerik untuk menentukan luas atau integral dari suatu fungsi.